Sampai di Pekanbaru, masuklah IAIN, 3 fakultas Syariah, Tarbiyah, Usuluddin. Ikut lagi bahan-bahan lomba pidato 9 kali itu saya kumpulkan pidato, ada apa lagi juara 1. Berapa itu? 4 tahun. 4 tahun berturut-turut di IAIN itu, mulai dari tahun 81, 82, 83, 84. 4 tahun berturut-turut. Sudah itu ada lagi lomba pidato antar pemuda seluruh provinsi Riau, diadakan oleh KMPI itu di Jalan Penegoro. Tapi bukan tentang agama, tentang industri dalam negeri. Saya coba lah, biasa tentang agama, ini tentang yang umum. Coba-coba, dapat juga, dapat 3 besar. Yang 3 besar diadu lagi, siapa dapat juara 1. Akhirnya dapat saya juara 1. Tahun 83 saya dikirim, waktu itu gubernurnya Imam Munandar, berangkatlah saya dari Pekanbaru ke Jakarta. Waktu itu pelabuhan udaranya di Kemayoran. Taksinya namanya Presiden Taksi, kuning-kuning. Belum ada Cengkareng, belum ada. Apa terpikir oleh saya waktu naik pesawat itu? Karena tidak pernah naik. Apa dalam hati saya? Aduh, mati saya lagi. Kalau jatuh ini pasti mati, tidak ada tempat bergantung. Nah, itulah sejenis tentang peristiwa Isra Mi'raj, pengalaman saya mengikuti sampai hari ini ya. Terakhir saya ikut lomba pidato di waktu saya berumur 48 tahun di Hotel Mutiara, antar pemuda, antar generasi muda seluruh provinsi. Dapat lagi juara 1. Uang waktu itu ya, hadiah. Nah, itulah sekelumit. Nah, kaitan dengan Isra dan Mi'raj, waktu itu saya berlari-lari dari kampung ke kampung di Bangkinang sana. Kenapa? Karena penceramahnya dari Pekanbaru. Awak orang kampung ingin seperti apa ya ceramahnya. Waktu itulah muncul di sana Rusman Ahmad, muncul di sana Salim Hakim, almarhum semua. Kemudian ayah dari Herman Abdullah, namanya Abdullah itu. Orang hebat semangat semuanya. Seluruh kemana kampung ini saya berlari-lari karena nggak punya sepeda. Berlari ke kampung ini. Besok, malam besok di kampung ini. Wah, peringatan Isra Mi'raj, marak sekali. Nah, saya kutip semuanya dan saya hafal semuanya. Begitulah gairahnya waktu itu ya, tentang peringatan Isra Mi'raj di mana-mana. Apalagi pakai makan-makan. Awak kiriman dari orang tua nggak datang-datang. Di situ ada pula makan-makan. Wah, awak lah yang paling duluan datang. Nggak ada malunya. Orang pun senang pula dia anak sekolah, nggak apa-apa lah katanya. Kalau ada menoa, saya lagi dipanggil dengan kawan-kawan. Ada pula makan di sana. Masya Allah. Nah, tapi paginya saya ke sawah. Pernah ku coba berladang padi 5 tahun, mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke Bangkinang pergi mengaji. Jadi sambil sekolah sambil mencari rezeki. Peringatan Maulid Isra Mi'raj marak di mana-mana. Sampai di Pekanbaru ini akhir-akhir nih 5 tahun terakhir nih, haram katanya peringatan Isra Mi'raj. Aduh, sedih gitu ya. Awak bukan main semangatnya. Haram memperingati Maulid katanya, bid'ah katanya. Ya Allah, awalnya mengumpulkan bahan sekian lama, tahu-tahu nggak ada lagi peringatan Isra Mi'raj oleh Nabi, nggak semarak lagi. Malam tadi saya ditelepon orang dari Rumbai, Masjid Istiqomah Jalan 9. Ustaz ya, nanti tanggal 27 Rajab ke masjid kami saja ya. Oh, Jalan 9. Iya, Istiqomah. Insya Allah. Sesudah Isya. Satu itulah. Ya. Bulan Mi'raj ini biasanya penuh itu sampai 3 satu hari ya, zuhurnya, asarnya, maghrib, kadang sampai isya, subuh lagi 5 kali sehari. Sekarang satu bulan 2 paling banyak. Masya Allah. Nah, kembali kita kepada peringatan Isra dan Mi'raj, disebutkan di dalam surat yang ke-17, surat Bani Israil. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang diberkati oleh Allah sekelilingnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata-kata subhana itu di dalam bahasa Arab, subhanallazi itu namanya kalimat takjub, kalimat mencengangkan. Jadi apabila orang Arab tercengang, dia akan membaca subhanallah. Terkejut, baca subhanallah. Jadi subhanallah itu keterkejutan dunia, karena Nabi Muhammad mampu berjalan dalam waktu singkat, karena beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang lebih mencengangkan lagi, beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha. Diperlihatkan dalam perjalanan itu segala macam alam gaib, dan bertemu dengan roh para nabi di langit, dan beliau diperlihatkan gambaran surga, diperlihatkan gambaran neraka. Nah, maka diperlihatkanlah dalam perjalanan itu ada satu gambaran penglihatan Rasulullah. Ada orang yang memukul-mukul kepalanya dengan batu yang besar. Setelah itu dia lepas, sehat kepalanya, dia pukul lagi. Ya Muhammad, itu apa ya Muhammad? Kata Jibril, engkaulah yang lebih tahu, yang bertanyalah yang lebih tahu, kata Rasulullah. Dijawab oleh Jibril, Jibril itulah orang yang tidak pernah sholat dalam hidupnya. Jadi saya bertanya dalam hati, adakah orang Islam yang seumur hidupnya tidak pernah sholat? Ada rupanya. Namanya aliran kepercayaan. Itu KTP-nya Islam. Kok tidak sholat? Yang penting baik, gak ganggu orang, asal baik ya sudah. Oh, itu alasannya gak sholat? Iya, yang penting baik. Itu. Jadi dia mau beragama Islam tapi tidak mau puasa, tidak mau sholat. Itulah orang yang memukul-mukul kepalanya, gak pernah sujud, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.